Selamat pagi sobat kalian semuanya. Sekarang pukul 3 dini hari. Pagi hari ini kita akan jalan-jalan ke suatu tempat yang bikin saya penasaran tempat ini karena kita belum pernah ke sana. Jadi terus kita mau kemana di pagi hari. Sekarang kita sudah ada di Jakarta Holiday Pasteur Bandung. Nah, kita udah sampai di Terminal 2D Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Kita mau cari teman-teman nongkrong di mana ya. Jadi pagi hari ini kita akan jalan-jalan. Diajak jalan-jalan ceritanya. Nah, sekarang kita udah sampai di sini, kita cari pada di mana rombongan saya. Yuk kita terus perjalanan pagi hari ini, kita mau kemana? Piknik. Kita sekarang sudah sampai di Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang. Wow. Kita akan jalan-jalan di sekitar kota Semarang. Penasaran bukan kita mau kemana? Yuk ikutin terus kita sampai ke tempat tujuan. Kita dari Bandung jam setengah 4 pagi tadi kita berangkat, terus kita ke Bandara Soekarno-Hatta, dan sekarang kita sudah sampai di sini. Tuh, kita sekarang ada di Polytron Sayung Demak tepatnya. Jadi ini adalah pertama kali salah satu perusahaan produsen motor listrik yang mau ngajak jalan-jalan ke pabriknya. Coba, nggak ada yang lain kan? Nah, ini baru pertama kali kita akan diajak jalan-jalan ke tempat pembuatan motor listrik Polytron Fok R. Jadi saya ingin membuktikan benar nggak dibuat di Kudus ataupun di Demak motor Fok R. Jadi ikut terus perjalanan kita sampai dengan selesai. Penasaran bukan? Jadi jangan tinggalkan channel ini. Yuk kita jalan ke dalam. Kita sedang, ini dia Polytron EV Factory Visit tuh. Kudus 23-24 April. Oke, jadi kita sedang ada di acara Factory Visit dari Polytron EV. Untuk Polytron sendiri kita punya 3 site factory. Yang pertama ada di Kudus Krapia, kemudian ada di Kudus Sidoarjo yang nanti setelah ini akan kita kunjungi. Kemudian yang saat ini kita ada di sini adalah yang site untuk di Sayung, di mana untuk final production EV itu kita produksi di sini. Nah sobat bayu, kita sekarang mau diajak jalan-jalan, muter-muter dengan teman-teman yang lain, vlogger yang lain. Kita akan jalan-jalan. Betul. Jangan lupa pulang. Nih ketemu sama Om, salaman Om. Gimana? Oi Beng. Asli. Ini yang asli. Iya. Keren KW. Tuh hobi mencari hobi. Nah, jadi kita banyak teman di sini yang ini akan jalan-jalan, diajak muter-muter di lingkungan pabrik Polytron EV. Kita naik bus dulu yuk, kita naik bus dulu. Lihat tempat kita akan masuk. Kita nggak tahu di dalamnya apa, kita lihat dulu. Kayak pernah kenal. Datang di line produksi kita. Selamat siang, selamat datang rekan-rekan dari Gedung. Kita sekarang ada di line assembly untuk EV. Kita di line assembling ya. Ada di sini ada 2 line, kemudian kita jalan sekarang 1 line. Jadi kita mulai aja ke final assembly-nya. Kita Oke.
Kita ke ini yang sudah ready, udah selesai nih. Tinggal dikirim ke Bandung 1. Kita ke line assembling ya. Ini dia kita line assembling. Wah, ini dia nih. Ke belakang dulu. Ya, mari Bapak Ibu kita Luas banget. Pak Pritin. Kita ke belakang. Iya. Langsung. Tuh. Nah, teman-teman, ini kita di line Polytron EV ini kita mau share gimana Polytron seriusnya Tuh. mendevelop motor listrik. Nah, ini dia nih. Fasilitas pertama yang kita lakukan. Wow. Ini final assembling katanya nih, sobat KW semua. Ini udah ready. Dari awal proses. Kita dari awal proses. Kita ke awal proses dulu. Nah ini rangka dari Polytron Vogue Air yang pernah dibongkar sama seseorang di konten YouTube-nya. Ini dia. Ini ada tempat baterainya. Ini tempat baterai. Nah ini adalah rangka dari Polytron Vogue Air dia nih. Awalnya warnanya hitam semua. Namanya chassis assembly nih. Nih chassis assembly nih. Ini kita lihat, kita deketin. Nah, ini chassis assembly. Di sini itu dia merakit body. Kemudian ini apa namanya, Mas? Arm ya, swing arm sama BLDC. Ini BLDC-nya. Jadi dirakit di sini. Nanti dari sini. Nah, ini dia nanti hasilnya seperti ini dia hasilnya. Hasilnya ini swing arm, tempat baterai, BLDC, dinamo di belakang dan ban sudah nempel di sini. Chassis assembly line kita ke depan. Di sini ada tire assembly mesin ya. Tire assembly mesin lihat tuh. Dan di depannya ini dia nih merakit untuk ban depan, kemudian shock breaker depan, kemudian ban depan. Ini ban depannya. Dan sudah mulai dipasang sedikit-sedikit. Ini kontrolernya dipasang. Kontrol dipasang. Ini DC ya. DC ya Mas ya. Konverter ya. Biar arusnya bisa 12 ya. Bisa 12. Ini dipasang di bagian ini juga. MCB-nya dari sana sudah dikondomin nih. Jadi kondomin. Ini sudah dipasang shock depan, roda depan, kabel-kabel. Nah, bagian di sini kita lihat apa nih ya? Yang namanya perintah apa saja itu, directionnya apa, work instructionnya seperti apa. Kita ke bagian sini. Ini sudah kontrol dipasang. Nggak kena cangkangnya ya? Baterai sudah masuk. Kemudian instrumen stang sebelah kiri sudah masuk. Tempat punya rem sudah masuk. Rem sudah dipasang. Rem sudah dipasang di sini. Ke bagian depannya lagi pengunci. Pengunci baterai sudah dimasukkan. Kabel-kabel sudah mulai masuk, pasang kunci. Di sini udah kunci. Di sini juga ada instruksinya, poin instruksinya di atas itu tuh. Jadi mereka baca itu tuh cara perakitannya. Kontrol ini kabel-kabel kontrol kemana? Ini salah masang, selesai sudah ini. Nah, ini di sini perlu kehati-hatian. Ini bearing kontrol pakai EM 100 dipasang di sini. Nanti kita ke depan lagi. Oke. Nah, ini sedang buat front seat nih, sambil merapikan kabel-kabel yang dari belakang tadi dirapikan di sini nih. Nih dia nih, dirapikan. Dan ini tempat ngecasnya sudah mulai dipasang. Kita ke depan. Tumpuan kaki udah mulai dipasang dan kabel-kabel sudah mulai rapi. Ya, udah mulai rapi. Ini ada di sini nih. Masang-masang mus sebagainya ada di sini. Tuh. Samping, bagian samping mulai dipasang di sini, bodi-bodi samping pasang sini. Kita ke depan selain
Di bagian samping, kemudian apa nih? Speedometer ya. MID dipasang di sini. Ini sudah mulai kebentuk. Bodi dan lain sebagainya yang kebentuk. Tuh. Kunci sudah ada. Kunci sudah ada. Ya nih. Sudah bisa nyala nih dia nih. Cover NK cover EV nih. Covernya semua dipasang sini. Tangan jok ya Mas ya. Pasang jok di sini sudah mulai kebentuk sempurna. Di sini pasangan jok, lagi dipasang joknya. Kita pasang joknya nih. Tuh. MID sudah terpasang. Pemasangan bodi depan sudah mulai. Nah, ini dia. Sudah mulai kebentuk. Tuh. Inspeksi semuanya, dicobain satu-satu. Ini final inspection. Nih. Nempel-nempel tulisan. Nah, di sini. Kinclong banget di sini. Urusan sasis Kinclong banget di sini nih, tuh. sama Kinclong banget. Nah, habis dari final ini langsung dites di sini nih. tadi itu akselerasi. Wah, tes di sini nih. Oh, dites nih. Oke, performance test. Performance test di sini. Dinosaurus. Lagi tes dino. Masih ada tes lagi, ada tambahan lagi aksesoris yang kecil-kecil. Tes dino nih. Oke, 87. Tes dino. Ini tes dino di sini. Ini rem. Tuh. Nih. Iya, Ini rem. kita dicek baterainya, aplikasi. Jadi kita pakai ada session fast charging 30. Nah, rem belakang. Yang sudah kepasang, selain cek instalasinya betul atau tidak, kita cek Belakang 3. dimaksimumkan sama Oke, di rem belakang. Ini Oh, dikunci. depannya terkunci ya. Yo, Di sini. rem. Rem belakang. Oh, di rem belakang. Hasilnya Di depan. 150 Nm. penyimpanan 60%. Jadi kita ada charging. Oke. Berikutnya Ya. Suara klakson. Dipasti tetap. Oh, nih. Kelurusan nih, lurus nggak tuh? Lurus nggak tuh? Di toras dulu. Ya. toras Klakson. sampai untuk waktu penyimpanan supaya lebih aman. 60%. Rekomendasi dari Tes bumping nih. Tapi porsi tidur di Indonesia nggak sekecil ini sih sebenarnya. Tuh. Oke. Oh, pakai 15 km per jam speednya tadi. Ini tadi terakhir tes bumping, nanti habis itu di wrap di sebelah sana. Poles di sini, terus di wrap. Ini di wrap nih. Tuh, di wrap. Biar pas pengiriman sampai konsumen itu bodinya masih mulus, di wrap nih. Siap dikirim nih. Ini siap dikirim ke tempat konsumen semuanya dia nih. Ini dia. Akan test ride dulu ya, sobat kali semuanya. Kita akan test ride. Kita nggak tahu test ride di mana nih. Yuk kita test ride.
Nah, Sobat KW, setelah dari pabrik di Sayung Demak assembling ya, kita akan ke pabrik baterainya yang ada di Sidorekso. Jadi kita akan tempat satunya lagi di Sidorekso Kudus. Jadi ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Hai Kak. Sekarang kita sudah ada di pabrik perakitan baterai Polytron Fox R yang berada di daerah Sidorekso ya, Kudus. Nah, kita ini siap-siap mau masuk. Kita siap-siap mau masuk. Ini harus pakai alas kaki dulu tuh. Nanti kita akan masuk ke dalam pabriknya. Isinya apa kita akan lihat ya. Oke. Masuk dulu. Nah, ini Xiaomi Bank mau dipakein kaki. Nah, ini alas kakinya. Jadi ini memang kayak steril banget ya, seperti mau masuk ke ruang operasi. Kita masuk ke ruang operasi dulu. Nah. Kita pakai ini dulu nih. Cap masuk ruangan steril tuh. Masuk ke ruangan. Nanti gantian kita akan masuk ke ruangan situ. Kita masuk sini. Oke. Ini proses perakitan baterai Polytron EV. Ini selnya. Udah masuk semua ya. Karena suara di pabrik sangat gaduh, kita gunakan dubbing saja. Nah, alat yang pertama kita lihat ada namanya ultrasonic welding machine. Itu berfungsi untuk menyatukan aluminium busbar dan microclip yang berfungsi nantinya melakukan pengukuran baterai sel melalui BMS, dan karyawannya harus memakai headphone selama mereka bekerja. Ini adalah proses stacking baterai sel sesuai grup, disusun menjadi sebuah modul baterai. Itu 8 kali 2 ditambah 7 sisanya nantinya dengan tipe LVFP, dan dilanjutkan dengan dipasang bracket untuk mengikat baterai sel. Selanjutnya baterai akan masuk ke mesin pantograf yang menggunakan kamera CCD untuk mengukur koordinat kutub baterai sel yang nanti akan berfungsi di mesin berikutnya, yaitu mesin laser cleaning dan laser welding. Setelah itu masuk ke yang namanya mesin laser cleaning yang berfungsi untuk membersihkan kutub dari baterai sel dengan menggunakan sinar laser supaya waktu di welding hasilnya akan bagus dan merekat dengan baik. Selanjutnya pemasangan busbar untuk menghubungkan kutub-kutub baterai menjadi serial satu baterai pack. Nah, ini mesin laser welding, salah satu mesin canggih yang dimiliki oleh Polytron EV. Ini untuk mengelas busbar dengan kutub baterai sel. Dia menggunakan sinar laser sehingga ada pengaman warna hijau yang berada di sekeliling dari mesin ini. Dan fungsi mesin ini terbantu dari yang awalnya yaitu mesin fotograf, karena sudah ada koordinatnya dan dikirim ke mesin laser ini. Canggih bukan? Setelah selesai dari welding mesin yang menggunakan laser tadi, masuk ke bagian pengecekan secara visual dan dicek kekuatannya apakah nempel kuat, dan sekaligus melakukan pembersihan sisa-sisa welding yang mungkin nempel di busbar. Baterai pack ini sudah menjadi modul satu baterai, kemudian dipindahkan ke line sebelah kanan dengan menggunakan alat katrol nih. Itu pindah ke line assembly baterai pack. Proses pertama di assembly baterai pack itu adalah pemasangan BMS dan wiring. Nah, mbaknya ini sedang memasang BMS dan wiring dari baterai pack. Nah, setelah dipasang wiring, dipasang BMS, proses berikutnya adalah merapikan kabel-kabel wiring. Ini menggunakan kabel tis, lihat mbaknya nih. Itu kabel tis panjang banget di atasnya. Ini untuk merapikan kabel tis agar tidak kegencet-gencet ya ceritanya nih. Nah, ini proses wiring di baterai sel ya. Ini mbaknya sedang
melakukan wiring kabel ke baterai sel. Nah ini sudah terpasang semuanya, lagi dicek sama mbaknya ini satu persatu nih sudah bagus semua enggak, terus kemudian dirapikan agar tidak saling nempel. Lihat tuh, keren ya. Nah kabel yang sudah rapi tadi kemudian dibungkus kembali nih, yang warna putih ini dibungkus kembali agar terlihat lebih rapi lagi saat nanti akan dilakukan pengepakan. Kemudian dilakukan pemberian lem di atas sambungan-sambungan tadi agar tidak copot dan aman saat digunakan. Di sini sisi depan, samping, belakang itu diberikan thermal path assist, artinya dia untuk mengurangi panas dari baterai ketika digunakan di motor Polytron EV nantinya. Nah setelah dilakukan pengecekan parameter-parameter yang dilakukan di baterai pack tadi, kemudian dimasukkan ke dalam casing aluminium. Nah ini bagian pemasangan dari casing aluminium baterai Polytron. Nah ini pemasangan beberapa bagian dari casing aluminium, pegangan, kemudian baut-baut sudah mulai dipasang di bagian sini. Jadi sudah siap untuk diproses berikutnya. Setelah dipasang casing aluminium akan dilakukan pengecekan kembali multi parameter, tegangan, kemudian resistensi, apakah ada kebocoran akan dicek di sini nih alatnya nih. Nah ini alat canggih satu lagi namanya aging test. Jadi sebelum ditutup dengan aluminium dilakukan aging test, yaitu untuk mengecek kapasitas masing-masing sel baterai. Jadi satu sel baterai itu kadang-kadang kapasitasnya turun. Nah ini kan banyak sel baterainya, agar tidak terjadi masalah maka akan dilakukan penyamaan kapasitas baterai, namanya aging. Nah ini sudah selesai kunjungan ke pabrik perakitan baterainya dari Polytron EV. Kita siap-siap pulang, besok pagi kita akan kunjungan kembali ke Kudus. Jadi kita nggak tahu Kudus kita mau diajak kemana, jadi ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di Kudus. Selamat pagi semuanya, ini hari kedua kita kunjungan di factory visit Polytron EV Kudus. Kita sekarang berada di kantor pusatnya Polytron yang ada di Kerapia. Ini dia, ada banyak perusahaan di sini. Salah satunya adalah HIT. Ini adalah produsen dari elektronik. Dan biasanya Sobat KW kalau transfer bayar Polytron EV biasanya ke PT SKM tuh. Tuh PT SKM tuh. Jadi saat ini kita diajak untuk ketemu CEO-nya Polytron, yaitu Bapak Haryono. Kita akan ngobrol di sana dan nanti kita juga akan melihat produk-produk selain Polytron EV, karena di sini ada yang namanya ruang pamer. Ini cukup luas banget ini ya. Berapa hektar kita nggak tahu. Nah, kita ikutin perjalanan kita di pagi hari ini. Kita masuk ke dalam. Di Polytron, pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih kami yang sebesar-besarnya selama ini sudah memberikan evaluasi yang objektif ya. Maksudnya objektif, ada positifnya dan negatifnya. Ketika yang negatif pun juga sangat bermanfaat bagi kami untuk besar ukuran motornya dengan yang sejenis masih bisa bersaing, kira-kira gitu dulu lah. Kita masih hitung-hitung yang enaknya, yang tidak memberatkannya seperti apa. Untuk baterai juga mungkin sistemnya kemungkinan besar akan tetap sewa karena kita tidak mau merepotkan konsumen juga. Kira-kira begitu dulu highlightnya. Untuk nama juga akan kita rubah. Nanti ditunggu aja tanggal mainnya. Kalau udah siap segera. Kira-kira gitu ya Pak. Oke. Ini adalah penjempuran Polytron Fox R dari hasil kritik dan saran pengguna Polytron EV. Di ruang pamer produk-produk Polytron mulai dari consumer good nih, ada kulkas, nih ada mesin cuci,
Wow. Mas mau beli apa, Mas? Oh, saya sudah beli, Pak. Oh, beli ya. Ingin dari cashback. Nah, ini produk ini buat pendingin ya, pendingin minuman ya. Gede LED-nya. Wah. Dan di sini ada tulisan Polytron EV Factory Visit Kudus tanggal 23 sampai 24 April 2024. Ini produk LED-nya. LED dari Polytron, ini dia produknya. Dan di sini ada audionya nih. Ini ada audionya. Kita di sini juga dipajang Polytron EV. Contoh Fox dengan warna, wow, warnanya keren nih. Ini kayaknya nggak bakal dijual ya. Ini nggak bakal dijual nih. Ini warnanya khas, ini Fox R yang khas. Ini warnanya khas. Dan di sini ada Fox S dipajang di sini. Tuh, ini dia Fox S. Jadi di sini ada Fox S, Fox R, itu Fox R, dan di sana ada produk-produk lain dari Polytron. P67 dari Polytron EV. Nih lihat nih, baterai direndam. Tuh, baterai direndam air. Ini dinamo masuk sini. Oke. Coba nih. Ya, kekuatan dinamo ketika harus melewati air ya ataupun genangan. Dan di sini ada baterai, ini ada baterai dicelupin sini nih. Ini ada baterainya. Ini ada baterainya ya. Nyetrum nggak ya? Oh, nggak nyetrum kan? Nah. Mas, sini Mas, nyetrum nggak ya? Karena takutnya kesetrum kan, kena air kan. Nah, kita lihat nih. Tangan kita masukin, tuh, nggak nyetrum loh. Ini air loh. Ya, berarti memang yang katanya kalau kena air motor racing nyetrum nggak nih? Ini aman nih. Bodinya floating, jadi Bodinya floating. terhadap kelistrikan. Bodi tidak menyambung ke kelistrikan walau plus maupun minusnya. Oh gitu, nggak nyambung ya. Berarti emang aman ya Pak ya? Aman tuh. Kita pamitan dari pabrik Polytron Kudus. Terima kasih buat Polytron yang telah mengajak kita visit factory di 3 pabrik dan menjelaskan produk-produk mereka, dan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkunjung ke pabriknya. Nah, buat sobat semuanya, sampai jumpa di kesempatan. Tetap sehat dan tetap menghemat dengan menggunakan kendaraan listrik. Sampai jumpa di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.